Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari BK4 Al-Hadi dengan NIM 421220104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian PLC kinematik, yaitu rangkaian signal konflik, di mana di sini kita menggunakan dua signal konflik ya. Itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai signalnya. Yaitu kita menggunakan siklus di sini yaitu A min, B plus, B min, dan A plus. Nah, untuk pembagian konfliknya itu kita langsung membagi dia di tengah-tengah sini. Nah, untuk konflik. Oke, untuk selanjutnya yaitu di sebelah sini adalah signal satu dan sebelah sini adalah signal 2. Untuk itu, untuk menghidupkan sebuah siklus ini, kita menggunakan ekor atau terakhir kali siklusnya hidup. Nah, seperti ini A1. A1 adalah Amin. Amin adalah ketika silinder itu mundur dan A plus adalah ketika silinder itu maju. Jadi plus itu maju, min itu mundur. Jadi ketika silinder itu maju, maka sensor A0 ini yang akan aktif. Berarti di sini sensor A0. A0. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini saya tulis S1 dan di sini saya tulis S2. Sini sudah pembagian. Nah, untuk selanjutnya eh, B plus ini sudah dihidupkan oleh tadi ya Arnold. Nah, untuk yang ini itu S2 berarti menuju S2. S2 dia hidup ini dari kondisi terakhir, saya positif dari kondisi terakhir itu berarti untuk yang di sini ya kita lihat ya. B plus berarti plus itu adalah ketika silinder itu maju. Berarti di sini adalah B1. Kan di sini adalah B1. Oke. Untuk selanjutnya yaitu kondisi terakhir untuk majukan ini dari B min untuk memberikan A plus ini maju yaitu dari sebuah B0 agar dia maju. Nah, untuk itu kita eh, men-triggernya dengan push button di sini. Jadi mengulangnya lagi atau looping. Di sini adalah push button plus dengan A1. Oke, seperti itu. Maka di rangkaiannya kita akan merangkainya sesuai dengan ladder PLC ya. Kalau relay relay itu PLC pneumatic itu seperti ladder, kalau elektropneumatic itu turun ke bawahnya. Oke, kita langsung saja kita merangkainya. Pertama-tama kita membutuhkan sebuah sumber yaitu 20. Oke, di sini saya akan mencari sumber 24 volt. Di sini ada dua ya untuk di sini adalah untuk elektropneumatic. Nah, untuk PLC pneumatic kita menggunakan 24 volt seperti ini. Dan jangan lupa 0 voltnya seperti ini juga. Nah, untuk selanjutnya kita juga membutuhkan sebuah tombol stop. Oke, kita cari tombol stop. Oke, di ladder ini karena kita menggunakan ladder seperti sesuai PLC kita harus menggunakan seperti ini. Itu kita membutuhkan push button kita sebagaikan stop nanti. Sorry ya, saya geser ini. Kita dulu. Ini kita sebagaikan stop ya. Oke, setelah stop kita juga langsung memasukkan tadi logika tadi. Untuk di sini
Setelah yang ini, dia push, berarti di sini ada push button sama A1. Jadi kita butuh sebuah kontak di sini, kita sambung, kita beri dia di sini itu A1 dan sebuah push button. Nah, kan seperti ini kita geser ya. Kita masuk ke lobby tadi. Nah, di sini ada push button serta A1. Nah, untuk selanjutnya kita kembali. Kita juga membutuhkan sebuah relay. Nah, di kontak setiap kontak ini kan pasti ada relay ya. Untuk menghidupkan relay ini berfungsi untuk menghidupkan sebuah kontaknya. Kita bikin dia relay 1. Nah, untuk itu kita juga menggunakan ketika dia tombol start, kita bikin tombol apa ya, PB ya, push button. Kita juga harus mengunci rangkaian ini. Kita sini, kita harus menguncinya setelah push button. Nah, seperti ini. Kita bikin di sini dia tuh R1. Maka rangkaiannya akan seperti ini. Nah, jadi ketika silinder ini dalam kondisi seperti ini, nah ini kan belum bisa berjalan nih rangkaian ini karena A1-nya belum aktif. Dan di sini ya kita menggunakan kontak NO. Jadi kita bagaimana harus mengaktifkan setelah di play atau kondisi di mana sebelum push button ditekan, silinder A ini harus sudah maju. Jadi kita buat dia kontak NC close seperti ini, kotak close. Nah, untuk yang NC tadi, dia kan untuk memajukan A1 ini berada di signal 2 seperti ini, signal 2. Jadi kita harus memberikan dia label signal 2 agar tidak bertukaran atau tidak bercampur signal 2 seperti ini. Nah, ini dia. Kita sambung sini. Dan sini kita bikin di sini yaitu R1. Dan kita juga harus menghidupkan sebuah solenoid A+ untuk memajukan dia. Kita bikin di sini A+. Nah, jadi logikanya ketika kondisi awal setelah di play atau kondisi sebelum push button ditekan, ini kan rangkaian pada ini tersambung seperti yang ada di sini. Untuk yang di sini ketika belum diapakan sudah A+, kita bacanya dari belakang push button ini, baru dia nanti kita looping ke depan. Kita coba. Nah, maka di sini sorry ya. Di sini saya belum memasukkan alamat atau penomoran solenoid. Kita bikin di sini A1. Nah, maka di sini sorry, salah. Di sini seharusnya A+. Oke. Atau itu kita play. Nah, maka kondisi yang di sini, nah kita lihat push button sama plus A1. Kondisi push button plus A1. Nah, kondisinya push button A1. Oke. Untuk selanjutnya kita akan buat kondisi selanjutnya yaitu B+. B+ itu berada di alamat signal 1. Kita bikin di sini untuk signal 1. S1. Oke. Di mana signal 1 itu ketika push button, berarti untuk di sini ketika push button ditekan, maka silinder ini akan mundur. Oke, kita akan membuat dia. Kita butuhkan sebuah kontak NO di sini. Kita masukkan sini. Dan kita memasukkan sebuah solenoid, valve solenoid, ya. Oke.
Sini kita buat dengan dia amin. Nah, logikanya di sini kita berikan dia alamat yang sama, F1. Jadi di sini NO, di sini NC. Jadi ketika push button ditekan, ini menjadi NC dan ini menjadi NO. Seperti itu. Kita tes, kita coba. Oke, kita tekan. Nah, maka akan bertukar siklusnya menjadi amin. Oke, untuk selanjutnya, nah B plus ini dia bisa hidup untuk terakhir kalinya dari A0. A0 ini berarti kita harus membuat ketika dia silindernya tadi sudah maju, sudah mundur. Nah, pas kena A0 ini B plus akan menyala atau akan hidup gitu. Jadi kita bikin di sini sebuah kontak dari sensor B0 begitu, B0 bergeser, dan kita membutuhkan valve solenoid untuk memajukan silinder B. Oke, kita turunkan di api. Nah, di sini kita bikin yaitu untuk solenoid B plus. Nah, seperti ini. Nah, kita coba. Nah, kondisi awal. Nah, ketika ditekan, maka dia uh, oh ya sorry, di sini saya salah ya. Tadi bukan B0, seharusnya di sini A0 gitu. A0. Oke, seperti itu. Nah, maka kita akan coba. Jadi kita tekan, maka seperti ini. Nah, telah bebas. Oke, kita masuk ke signal 2, to 2. Kembali ke pen. To 2 ini adalah dari terakhir kali kita mau mundurin Bmin, berarti ketika dia B plus, sensor yang terdeteksi adalah B1 seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mematikan pada rangkaian kunci ini agar silinder B plus ini bisa mundur. Jadi ketika dia ini hidup, kita mau hidupkan ini, tidak bisa kalau dua-duanya hidup. Jadi ketika ini mau hidup, ini harus mati. Ketika ini mau hidup, ini harus mati. Jadi kita harus memasukkan logika yang ada di sebelah sini. Nah, kita geser sedikit. Kita geser. Kita rapikan lagi. Kita rapikan biar tampilannya bagus. Kita geser. Kita geser. Nah, kita kembali ke tadi. Nah, 2S2 ada tes 2S2 itu adalah B1. Nah, untuk sinyal tadi 2S1 itu berada di sini ya, 2S1. Kita bikin dulu 2S1. Nah, untuk 2S2 itu dia berada di sini. Nah, 2S1, 2S1 adalah itu. 2S1, 2S1, dan 2S2 dia ada di tengah-tengah ini. Nah, untuk S2 itu kita harus memberikan dia kontak B1 yaitu kontak MC. Di sini, oh saya salah. Nah, ini kontak MC. Seperti ini. Jangan kita alamatkan dia di situ di sini dengan alamat B1. B1 seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Oke, kita coba. Oke, maka dia seperti ini. Kita tekan push button, maka dia AB, dan dia B plus, dan dia kembali lagi. Oke, kita di sini. Oke, maka situ sudah ada siklusnya ya. Oke, untuk selanjutnya kita harus membuat sebuah, tadi kan setelah 2S2 kita memajukan A plus, berarti setelah B min, setelah mundur, kita butuh dia B0 untuk memundurkan sebuah
untuk memajukan sebuah apes tersebut gitu. Jadi kita di sini membutuhkan hmm, sorry saya seribet. Oke. Nah, di sini kita membutuhkan terakhir kali tadi ya B0. Nah, untuk untuk memajukan A plus ini kita membutuhkan sensor B0 untuk memajukan dia. Berarti kita bikin di sini sebuah kotak B0. Kita tulis B0. Nah, kita juga membutuhkan verb solenoid, sebuah verb solenoid itu untuk memajukan tadi ya. Kita membutuhkan supaya dia maju. Saya lihat lagi. A plus berarti di sini ya sudah A plus, accelerate A plus kita hidupkan dia. Oh, sudah ya untuk memajukan berarti kita di sini harus membutuhkan B plus. Hmm, oh, sepertinya saya terbalik. Jadi ketika uh, eh saya terbalik ya. Jadi kondisi awal di sini itu B min. Untuk itu saya salah pelabelan di sini. Ini itu seharusnya B min. Jadi kondisi setelah di play kondisi awal langsung hidup, B min ini akan langsung hidup, dan B0 ini seharusnya A1. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita akan langsung coba play. Saya salah ya, berarti A1. Oh, di sini amin seperti ini. Saya A salah. Di sini A plus. Nah, berarti seperti ini. Kita tekan start. Oh, sepertinya saya ada yang salah lagi. Nah, kita play. Kita coba siklusnya. Kita coba. Nah, dia kondisi awal yaitu silinder akan maju. Kita kembali ke playnya di S2 ini, di tab A plus ini. Dia to S1, yaitu S1 menuju S1, yaitu push button dan A1, push button dan A1, oke, push button dan A1. Nah, untuk selanjutnya, berarti untuk memundurkannya ini, dia membutuhkan trigger dari push button dan A1 ini ketika hidup seperti ini. Dan ketika push button ditekan, maka R1 ini akan pakai mengunci, R1 ini akan hidup dan akan memundurkan A1. Kita tekan. Nah, akan mundur A1, B plus, B ini, A plus. Seperti itu. Jadi ketika silinder dia amin, yang sensor yang hidup untuk sensor terakhir kali hidup setelah amin yaitu A0. A0 ini akan menghidupkan B plus. A0 akan menghidupkan B plus. Dan 2S2 adalah untuk menghidupkan B min atau memundurkan B min, untuk memundurkan dia B min. Dan B min ini terakhir kali adalah B0. Jadi silinder ini mundur ketika B min, B0 yang aktif. Nah, untuk menghidupkan A plus ini dari B0 gitu. Dari B0 ini. Oke, kita coba lagi. Kita seperti ini. A min, B plus, B min, dan A plus. Gitu. Dan berulang-ulang. Mungkin sekian dari saya terkait rangkaian PLC pneumatik pada rangkaian konflik ini dengan siklus A min B plus B min A plus. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.